One goal. Oh, now a speculator that. Karma dari Indonesia, timnas Bahrain kebobolan gol di menit-menit terakhir saat lawan Australia. Roberto Mancini bahagia timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi jadi tim terbaik di kawasan ASEAN, mengalahkan timnas Thailand dan timnas Vietnam. Prestasi itu diraih oleh Indonesia usai laga lawan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Laga ini merupakan laga matchday 6 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait dengan sepak bola, beberapa waktu lalu timnas Indonesia kebobolan gol pada saat-saat terakhir saat melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Keunggulan Indonesia dengan skor 2-1 sirna setelah pada masa-masa bonus injury time dari wasit dimanfaatkan oleh Bahrain untuk mencetak gol sehingga laga berakhir dengan skor 2-2. Kemarin, pada Rabu tanggal 20 November tahun 2024 Bahrain dalam posisi unggul 2-1, namun pada masa injury time, Australia berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 hingga pertandingan usai. Timnas Australia unggul lebih dulu dalam pertandingan tersebut, kemudian disamakan dan berbalik dalam posisi tertinggal. Dan akhirnya seri saat Kusini Yengi menyamakan kedudukan pada menit ke-90 tambahan waktu 6 menit. Bahrain mulai mengancam dan menyamakan kedudukan dalam situasi yang luar biasa ketika pemain pengganti Mahdi Abdul Jabbar melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa melewati kepala mati Rian dari jarak 45 yard. Abdul Jabbar mencetak gol lagi 2 menit kemudian setelah debutan sempurna Hayden Matthew menyundul bola yang membentur tiang gawangnya sendiri, dan Australia menghadapi kekalahan lain atas Bahrain hingga Yengi memaksakan gol keduanya. Gol Kusini Yengi di menit akhir menyelamatkan Australia dari kekalahan oleh Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, tetapi Socerus akan menyesali kesempatan lain yang terbuang untuk mencuri perhatian rival Asia mereka dalam perjalanan menuju 2026. Hasil imbang 2-2 di Rifa membuat Australia berada di posisi kedua grup C Asia dengan 7 poin, 9 poin di belakang pemuncak klasemen Jepang dan 1 poin di atas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas pada akhir fase melaju langsung ke Piala Dunia di Amerika Utara, sementara tim di posisi ketiga dan keempat melaju ke babak berikutnya. Setelah kehilangan sejumlah peluang dalam hasil imbang 0-0 di kandang sendiri melawan Arab Saudi Kamis lalu, penampilan buruk Australia berlanjut di Rifa, yang membuat pelatih Tony Popovic harus banyak berpikir sebelum pertandingan kualifikasi kandang berikutnya melawan Indonesia di bulan Maret. Dengan Yengi yang mendapat gol pertama dari 2 golnya setelah 38 detik akibat kesalahan pertahanan, Australia mempertahankan keunggulan hingga menit ke-74 sebelum mereka hancur. Pemain bertahan Cameron Burgess menendang bola ke jalur pemain pengganti Bahrain Mahdi Abdul Jabbar, yang dengan gembira melambungkan bola kepada Mat Rian dari jarak 40 yard ketika penjaga gawang yang dipanggil kembali itu berada jauh dari garisnya. Bek tengah yang baru debut, Hayden Matthew, kemudian memberi Abdul Jabbar gol keduanya 3 menit kemudian melalui upaya sundulan yang membentur tiang gawang dan membuat Rian terkatung-katung. Penyerang Portsmouth Yengi akhirnya berhasil menyelamatkan 1 poin dengan mencetak gol dari rebound yang menguntungkan setelah perebutan bola di depan gawang. Akan tetapi, pemain berusia 25 tahun itu juga menyia-nyiakan sejumlah peluang untuk memberi Socerus keunggulan 2 gol. Diberi umpan silang apik oleh pemain sayap Riley McGree pada menit ke-24, Yengi hanya tinggal berhadapan dengan kiper namun tembakannya yang lemah berhasil ditepis oleh Ibrahim Lutfola. Yengi menendang bola dengan dadanya ke tiang gawang mendekati menit ke-60 dan melakukan kesalahan terburuknya beberapa menit kemudian dengan sentuhan kaki berat dari tepat di depan titik penalti. Pelatih asal Italia, Roberto Mancini, bahagia timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 malam WIB. Bagi yang lupa, Roberto Mancini pernah menjabat sebagai pelatih Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Ia menduduki jabatan pelatih timnas Arab Saudi dari Agustus tahun 2023 hingga Oktober tahun 2024. Dalam periode tersebut, Mancini memimpin timnas Arab Saudi dalam 18 pertandingan.
Hasilnya, Arab Saudi asuhan Roberto Mancini hanya mendapatkan 7 menang, 5 imbang dan 6 kalah. Arab Saudi pun rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan hancur lebur di 4 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 pertandingan grup C, Arab Saudi hanya mendapatkan 1 menang, 2 imbang dan 1 kalah. Salah satu hasil imbang itu didapatkan Arab Saudi saat menjamu timnas Indonesia di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena serangkaian khas buruk itu, Mancini dipaksa meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Posisinya kemudian digantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang sebelumnya pernah memimpin skuad Green Falcons pada 2019-2023. Timnas Indonesia resmi jadi tim terbaik di kawasan ASEAN, mengalahkan timnas Thailand dan timnas Vietnam. Prestasi itu diraih oleh Indonesia usai laga lawan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Laga ini merupakan laga matchday 6 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan ini, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa. Penampilan mereka jauh lebih baik ketimbang saat melawan timnas Jepang pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol merah putih diborong oleh Marcelino Ferdinand. Hasil tersebut merupakan hasil yang spesial bagi timnas Indonesia. Sebab ini adalah kemenangan perdana mereka di ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kemenangan itu sendiri juga sangat berarti bagi skuad Merah Putih. Mereka kini mengemas 6 poin. Artinya, peringkat Indonesia berubah. Skuad Garuda kini ada di peringkat 3 klasemen sementara grup C. Mereka melompat melewati Bahrain, China, dan Arab Saudi. Indonesia bisa melompat seperti itu karena selain unggul selisih gol, mereka juga unggul dalam urusan produktivitas gol. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan berita-berita timnas terbaru.